Hai, halo semuanya. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan berbagai jenis sumber sejarah. Ya, kelebihan dan kekurangannya. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Dayana, nomor absen 4, kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Nika Desanya dari kelas 10 IPS 1 nomor 9. Perkenalkan, nama saya Niputu Sumatera Dewi, kelas 10 PS1, nomor absen 32. Maka nama saya Komasita Yuna, nomor absen 1. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan jenis sumber sejarah, apa sih itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung menyampaikan kepada kita tentang suatu kenyataan pada masa lalu. Adapun beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian sumber sejarah. Yang pertama, menurut R. Mohali, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Yang kedua, menurut Siti Ghazalba, sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Yang ketiga, menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sejak zaman praaksara sampai sekarang. Nah, kemudian sumber sejarah juga memiliki dua bagian yang harus kita bahas, yaitu sumber sejarah menurut sifatnya dan sumber sejarah menurut bentuknya. Yang pertama, sumber sejarah menurut sifatnya. Dilihat dari sifatnya, sumber sejarah dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber primer dapat berupa orang langsung menyaksikan kejadian suatu peristiwa atau catatan yang dibuat pada zamannya dengan bentuk tulisan, isi, dan bahan yang sezaman. Sumber primer juga memiliki tiga sumber, yaitu sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. Misalnya keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri dan menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti, dokumen, naskah, dan rekaman suatu kejadian. Sumber benda. Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan budaya atau dikenal dengan nama benda-benda purbakala atau kuno. Contohnya fosil, kapak, gerabah, keramik, dan gedung. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Di samping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. Sumber sekunder dalam bentuk tertulis dapat berupa catatan tertulis yang bentuk tulisannya dan bahannya tidak sezaman. Nah, kemudian kita akan membahas sumber sejarah menurut bentuknya. Secara umum, sumber-sumber sejarah dapat diklasifikasikan berdasarkan dari bentuknya. Maka terdapat sumber tertulis, sumber tulisan, dan sumber benda. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan tertulis suatu peristiwa sejarah, contoh prasasti, dokumen, babad, surat kabar, tambon, dan lainnya. Penggolongan sumber tertulis terbagi menjadi dua, yaitu zaman dan setempat. Sumber yang ditemukan pada masa dan tempat yang sama dengan sejarah yang akan disusun. Contohnya peristiwa proklamasi yang menggunakan sumber teks proklamasi. Sumber tertulis sezaman dan tidak setempat, yaitu sumber yang ditemukan pada masa yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Contoh, prasasti Nandala ditemukan di India untuk menulis sejarah kerajaan Sriwijaya. Selain itu juga ada prasasti Linggo ditemukan di Thailand. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan merupakan sumber yang berasal dari kesaksian pelaku ataupun saksi peristiwa sejarah. Contohnya, pelaku dan saksi sejarah. Yang ketiga, sumber benda. Sumber yang berasal dari benda-benda peninggalan kebudayaan dari suatu peristiwa.
Sumber benda juga disebut dengan sumber korporal, yaitu contohnya candi, arca, kapak, fosil, gerabah, perhiasan, menhir, dolmen, dan sebagainya. Nah, itulah penjelasan sumber sejarah. Nah, kemudian penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan sumber sejarah akan dijelaskan oleh teman saya. Simak selengkapnya. Di sini, saya akan memberikan keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan sumber sejarah dalam sumber benda. Yang pertama, yaitu kelebihan. 1. Sejarah dapat berfungsi sebagai objek penelitian, sumber pengetahuan, dan juga sebagai objek wisata, terutama pada artefak-artefak bangunan dan alat-alat perlengkapan hidup. 2. Melalui artefak, kita dapat secara langsung mengetahui tingkat peradaban suatu masyarakat. 3. Fakta sejarah yang terkandung di dalamnya bersifat akurat karena bentuknya nyata. Kemudian yang keempat, fakta berupa benda tersebut dapat diabadikan sejarahnya. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan sumber sejarah. 1. Sulit menentukan waktu pembuatannya. 2. Bentuk sumber sejarah tersebut mudah rusak. Kemudian yang ketiga, sumber benda tersebut mudah hilang karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Nomor 3, sumber lisan. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari sumber lisan. A. Kelebihan dari sumber lisan. Yang pertama, pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah, yaitu antara peneliti dengan narasumber. Yang kedua, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis atau terbuka. Hal itu karena sejarawan dapat mencari informasi atau sumber sejarah dari semua golongan masyarakat. Yang ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Yang keempat, dengan sifatnya yang kontemporer, sumber lisan memberikan kemungkinan yang hampir tidak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku atau saksi sejarah. Kelima, dapat mencapai pelaku atau saksi sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen. Yang keenam, memungkinkan perluasan permasalahan sejarah karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. Yang ketujuh, mampu menangkap feeling, ekspresi, dan nuansa bahasa yang tidak tertangkap dalam dokumentasi sejarah. B. Kekurangan dari sumber lisan. Yang pertama, terbatasnya daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, memiliki subjektivitas yang tinggi dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku atau saksi sejarah terhadap sebuah peristiwa. Yang ketiga, keterangan dari para pelaku atau saksi sejarah tentang suatu peristiwa belum dapat dianggap sebagai suatu keterangan yang lengkap. Hal itu karena pelaku atau saksi sejarah hanya berfokus pada peristiwa itu terjadi tanpa mengetahui atau melihat latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, kemungkinan kehilangan sumber lisan tinggi karena sangat bergantung dengan umur seorang pelaku atau saksi sejarah. Jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sumber premier dan sumber sekunder. Kelebihan dari sumber premier. Penggunaan sumber premier dapat menjelaskan tentang kebenaran sejarah dari sudut validitas, yaitu ketepatan fakta sejarah. Dengan sumber premier dapat dihasilkan penelitian sejarah yang berkualitas baik. Hal itu karena sumber premier merupakan sumber yang tepat dan tidak bias. Penulisan sejarah yang menggunakan sumber premier akan menjadi peruntukan utama untuk meneliti sejarah lainnya. D. Premier menjadi sumber pokok untuk rekonstruksi peristiwa sejarah dengan kredibilitasnya informasi yang tinggi. Bentuk fisik kekurangan sumber premier. Bentuk fisik sumber premier mudah rusak jadi diakses. Hal itu terutama sumber sejarah zaman kuno yang terdiri dari kertas rekaman yang masih berbentuk kaset atau piringan hitam dan poset. B. Sumber premier sulit diinterpretasikan dan otoratif. C. Sumber premier terkadang tidak memberikan transparansi
pembenaran atau maupun jika sejarah tidak melakukan proses pastir sendiri. Pengumpulan data sumber sulit dan menghabiskan waktu serta biaya yang mahal. Sumber sekunder. Kelebihan dari sumber sekunder: relatif mudah diakses, hemat waktu dan biaya. B. Dapat digandakan dengan mudah dan bebas tanpa harus diterikat sifat autentisitas. C. Ketersediaan sumber sekunder jauh lebih banyak dan penyebarannya lebih luas daripada sumber primer. Contohnya buku-buku sejarah yang dicetak dan diindustrikan dari seluruh wilayah Indonesia. Kekurangan sumber sekunder terkadang hanya merupakan karya pengemas ulang atau menatah ulang peristiwa sejarah. Nilai sumber objek dan sudah mulai tinggi karena telah melalui tahap interpretasi. Sekian, terima kasih.